warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di rumah. Wah, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Alhamdulillah, semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu ya di rumah. Nah adik-adik, video kali ini kakak akan membahas tentang pentingnya NKRI dan Perpu tingkat daerah dan pusat. Yang pertama yaitu ada Keutuhan Negara Republik Indonesia atau NKRI. Apa sih NKRI ini? Nah, di sini ada pengertian dari NKRI. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. NKRI ini merupakan negara kesatuan. Nah, wajib nih setiap warga negara harus memahami makna dari negara kesatuan ini. Oke, selanjutnya yaitu ada tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu ada tujuan kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Nah, lalu ada nih pentingnya keutuhan NKRI. Dalam KBBI, keutuhan berasal dari kata dasar utuh yang berarti dalam keadaan sempurna seperti semula. Utuh ini juga berarti tidak bercerai-berai atau tidak terpecah belah. Jadi, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia artinya adalah bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki kedaulatan, memiliki tujuan nasional, dan berdiri secara utuh baik wilayahnya, rakyatnya, ataupun pemerintahannya. Nah, keutuhan NKRI ini juga ditunjukkan melalui beberapa hal. Pertama ada Indonesia yang utuh dan tidak mudah terpecah belah. Lalu, hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya begitu baik. Yang ketiga, tidak ada pergolakan, peperangan, pemberontakan, ataupun perpecahan di antara rakyat. Lalu yang terakhir, situasi negara yang aman, nyaman, dan juga damai. Nah, ada nih upaya-upaya dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, kita cinta tanah air, lalu rela berkorban, dan juga membina persatuan dan kesatuan. Pembahasan selanjutnya yaitu peraturan perundang-undangan. Nah, apa sih peraturan? Nah, di sini jelasin pengertian dari peraturan. Peraturan merupakan pedoman yang mengandung perintah atau larangan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Peraturan ini harus ada agar kehidupan dalam bermasyarakat berjalan dengan tertib dan juga teratur. Kamu ketika di rumah dan di masyarakat juga memerlukan peraturan. Demikian juga negara memerlukan peraturan. Nah, peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang disebut juga peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya ada pengertian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Nah, ini peraturan tertulis dibuat oleh lembaga berwenang yang disebut peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dan peraturan memiliki kekuatan yang sangat mengikat. Apabila ada seorang yang melanggar peraturan dan undang-undang, maka akan dikenai sanksi ataupun hukuman. Hukuman itu bisa dapat berupa denda ataupun kurungan penjara. Nah, kita nih sebagai warga negara harus taat kepada peraturan yang sudah dibuat ataupun diberlakukan oleh negara. Nah, selanjutnya ada macam-macam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan tingkat pusat nih. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat dibuat oleh pemerintah tingkat pusat. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat juga disebut dengan peraturan perundang-undangan tingkat nasional.
Ada beberapa nih contoh dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada undang-undang, lalu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, lalu ada peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden atau Perpres, dan juga peraturan daerah. Nah, adik-adik, selanjutnya peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan tingkat daerah ini lebih rendah daripada tingkat pusat. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, dibuat oleh pemerintah daerah dan berlaku hanya di daerah tertentu saja. Ada beberapa contoh dari peraturan perundang-undangan tingkat daerah ini. Yang pertama ada peraturan daerah atau Perda tingkat provinsi dan peraturan gubernur, lalu ada peraturan daerah atau Perda tingkat kabupaten atau kota, yang terakhir ada peraturan desa atau pemerintah setingkat desa. Lalu pentingnya peraturan perundang-undangan. Pentingnya perundang-undangan ini sebagai berikut dijelaskan, yaitu memberikan kepastian hukum dalam hubungan sosial dan bermasyarakat, lalu melindungi dan mengayomi hak-hak masyarakat, memberi rasa keadilan bagi masyarakat, dan juga menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam bermasyarakat. Adapun contoh peraturan dari perundang-undangan ini. Pertama, kita mulai dari peraturan perundang-undangan pusat. Peraturan tingkat pusat ini merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Peraturan ini hanya berlaku di tingkat pusat saja, namun berlaku bagi seluruh warga negara. Semua peraturan pusat harus bersumber pada sumber hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, maka peraturan tersebut dianggap cacat dan tidak berlaku bagi masyarakat. Contoh dari peraturan pusat yaitu ada peraturan pendidikan tentang pendidikan, peraturan tentang korupsi, lalu peraturan tentang lalu lintas, dan juga peraturan tentang pajak. Nah, lalu ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan daerah atau Perda ini adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah yang mendapat persetujuan dari DPRD. Nah, kepala daerah yang dimaksud adalah seperti gubernur, bupati, dan juga wali kota. Peraturan ini hanya berlaku bagi warga daerah setempat. Nah, ada contoh dari peraturan daerah ini, yaitu pertama ada peraturan tentang larangan merokok dan juga peraturan tentang kebersihan dan juga keindahan. Nah, sekian, terima kasih adik-adik di rumah. Itulah tadi tentang pentingnya kebutuhan NKRI. Semoga bermanfaat